Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ini kayak ibu-ibu semua yang baru bergabung, Bapak-Bapak yang belum bergabung. Selamat datang kembali di pelatihan sesi ketiga ya, webinar quizzes kelas siang. Pada sesi ketiga ini, seperti yang kemarin saya sampaikan, materi kita agak berat, agak berat dibandingkan hari-hari sebelumnya, bahkan dibandingkan besok. Jadi Bapak Ibu mungkin hari ini bisa lebih konsentrasi atau bisa sambil ngemil supaya mungkin bisa lebih santai gitu ya. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru banget menggunakan quizzes, santai aja. Sesi ketiga ini nggak wajib-wajib banget Bapak Ibu bisa. Karena ini memang fitur-fitur tambahan. Contoh integrasi ke Google Classroom. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pakai Google Classroom ya nggak masalah, nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Gitu. Atau bahkan Bapak Ibu ada Google Classroom tapi misalnya ngajar SD, saran saya jangan diintegrasiin, nanti siswa bingung. Nah, hal yang seperti itu ya. Termasuk ini membuat meme sederhana, membuat mengaktifkan pembaca otomatis. Ini hanya untuk SD kelas rendah. Nah, itu istilahnya nggak usah Bapak Ibu nggak usah gini. Kalau di materi ini Bapak Ibu nggak paham nggak apa-apa, ikutin aja. Penugasan hari ini tetap ada, yaitu menggunakan fitur koleksi. Penugasannya gampang, meskipun materinya susah. Penugasan sesi ketiga lebih gampang dibandingkan sesi kedua, gitu ya. Jadi Bapak Ibu diikuti saja, mengalir dulu. Nah nanti mana yang kira-kira itu penting bisa kita tekankan. Kalau nanti wah ini kayaknya saya nggak pakai fitur ini, nah itu nggak usah, nggak apa-apa. Oke, coba saya cek lagi chat ya sebelum saya mulai. Ibu Rika Apriani. Oh, Ibu Rika Apriani ini soal tugas yang pertama salah ini. Ini Ibu yang pertama Ibu buat kuis, dimainkan Bu. Kuisnya dimainkan, dijadiin PR atau mode latihan. Nanti copy paste link gamenya nih yang kayak gini nih, link game. Ini Ibu masih link kuis ini. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenal fitur tim sama fitur kecepatan instruktur. Nah, fitur tim itu kalau fitur klasik Bapak Ibu kita kan mainnya sendiri-sendiri ya, siswa main sendiri. Nah, sedangkan kalau kalau permainan mode tim itu kita nanti bisa mengelompokkan siswa dalam banyak tim. Nah, di quizzes kita maksimal bisa sampai 8 tim. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan coba, bentar saya login dulu nih. Karena hari ini kita agak perlu banyak akun. Oke, nah sekarang kita akan coba main mode tim dulu ya Bapak Ibu. Nah, cara bermain mode tim, nah ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini hanya mode tambahan. Pilih pertanyaannya, saya pilih yang mana ya, ini aja deh. Nah ini aja. Nggak ada suaranya ya. Suara saya kedengeran kan? Dengeran Pak. Dengar. Nah, berarti Bu Wartiningsih, coba dicek headsetnya, mungkin punya Ibu yang agak bermasalah. Yang lain terdengar kok. Nah, untuk bermain mode tim, pertama kita ke kuisnya dulu ya. Nah, kemudian di kuisnya ini pilih klasik. Nah, sampai pilih klasik, kemudian Bapak Ibu pilih tim. Nah, kemudian kita lihat, misalnya di sini ada sekitar 29. Saya jadiin berapa tim ya? 5 tim ya. Saya jadiin 5 tim deh. Nah, pengaturan di bawah-bawahnya sama kayak pengaturan klasik, dan balik lagi, kalau Bapak Ibu bingung, nggak usah diubah-ubah gitu ya, seperti biasa. Nah, pilih mode tim.
Nah, ini link di sini ini agak susah. Bentar ya. Saya buat biar Bapak Ibu gampang. Bentar. Oke dah. Nah, sebetulnya harusnya bisa dapetin link di sini, cuman di sini masih ada error di quizzes. Nah, kalau kita mau manual ke siswa kita, itu kita minta, ya, ini saya mute dulu. Nah, kita bisa minta siswa kita buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 752462. Nah, ini harusnya manual Bapak Ibu pakai kode, cuman saya sudah buatkan linknya. Nah, biar lebih gampang, Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di chat Zoom, atau Bapak Ibu kalau mau yang manual silahkan buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya 752462. Nah, silahkan masuk. Nah, di mode tim ini maksimal bisa sampai 8 kelompok, cuman di sini saya buat 5 aja, karena kita ada sekitar 27 pesertanya ya. Nah, kalau pesertanya pun beda-beda, nggak masalah Bapak Ibu jumlahnya. Karena nanti nilai tim ini akan diakumulasikan. Gitu. Jadi mau yang satunya cuma 3, 5, 6 nggak masalah. Nah, kekurangannya di mode tim ini ada 2. Yang pertama, nama timnya nggak bisa diubah. Jadi nama timnya ya yang begini-beginilah. Gitu. Kemudian yang kedua, mode tim tidak bisa dijadikan PR. Jadi mode tim hanya bisa dimainkan di mode langsung, seperti sekarang. Nah, kemudian kalau kita mau mengubah-ubah susunan siswanya itu bisa. Ini contoh saya pindahin Bu Intan ke kelompok sebelah, bisa. Jadi kalau kita main satu kelas, kayak kita ubah-ubah siswanya, urutannya, bisa. Gitu ya. Nah, silakan sekali lagi Bapak Ibu bergabung. Kalau mau yang manual, buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 752462. Nah, atau saya sudah bagikan link gamenya ya di chat Zoom. Ayo, ini baru berapa nih yang gabung? Baru dikit. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, masih ada nggak yang mau ditanyain? Biasanya kalau gabung-gabung gini masih ada waktu 1 menit. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini dulu atau masih yang materi-materi kemarin? Atau soal penugasan atau apapun, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nanti kalau Bapak Ibu share screen, pastikan zoom-nya itu di ini ya. Ini Bapak Ibu nggak bisa lihat ya. Jadi zoom itu dia kadang ada apa namanya, kayak foto-foto atau apa kamera-kameranya itu kan. Itu diminimize ya Bapak Ibu biar tombolnya nggak hilang. Biasanya kemarin kalau kita minta share screen pada bingung mana ini tombolnya. Oke, Bu Rika Mulyani nggak apa-apa baru gabung. Ibu udah gabung, kita mau main mode tim, Bu. Ibu klik link yang barusan saya share tadi. Ini udah banyak kok yang gabung. Udah ya, Ibu udah gabung ya. 4, 8, 12, 16, 20. Ya 20. Sini ada. Ada lagi yang mau? Oh ya. Nah, ada lagi deh yang kekurangan di mode tim ini. Kalau sudah gabung, kalau baru gabung. Kalau tugas saya yang kedua itu sudah benar karena baru gabung. Oh, nanti saya cek. Di sini Bapak Ibu nanti semuanya harus mainin ya. Jangan udah kita mulai terus nanti nggak dimainin. Karena nanti nilainya itu akan dibagi rata-rata kelompok. Jadi kalau ada yang main terus nggak dilanjutin, itu nanti jadi beban tim. Jadi beban tim dia. Apa namanya? Karena misalnya skornya kecil karena nggak dilanjutin mainnya. Nanti kan rata-ratanya diakumulasikan. Ini Bu Anita udah bener kok penugasannya. Oke, penugasan nanti kita bahas lagi ya. Oke, udah siap ya Bapak Ibu ya. Ini soal tebak bendera negara. Kayak Bapak Ibu pada nggak tahu nih. Ibu-ibu deh ini. Soalnya
ibu-ibu biasanya jarang hafal bendera karena jarang nonton Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa, seru-seruan aja. Saya belum nyari quiz-quiz yang lainnya juga soalnya. Udah habis stok quiz saya. Kita mulai ya. Nah, bisa dilihat di sini skor timnya itu diakumulasikan. Jadi ini yang ditampilkan bukan hanya nilai individu, tapi langsung nilai tim. Ini ada tim monyet ya, monkey, tim T-Rex, tim burung hantu, tim ikan paus, sama tim kelinci. Susah memang ya Bapak Ibu. Uji coba aja. Ayo tim T-Rex pertama. Susah ini Mas bendera. Ya coba nanti kita cari soal yang lebih mudah ya.
Multirek siapa aja nih? Multirek. Ada Bu Sri Endah, Bu Ayu Desi, Bu Mulyani, Bu Erta, sama Bu Hiriah. Ye. Nah, itu pengalaman Bapak Ibu menggunakan mode tim ya. Nah, di mode tim ini nanti laporannya sama aja Bapak Ibu, sama persis kayak mode yang klasik. Jadi contoh di sini, misalnya kita udah selesai, udah tabel, kita keluar. Nah, nanti hasilnya tetap sama di hasil. Nah, di hasil. Kemudian pilih ini. Nah, tadi ya kita main tebak ibu kota dan negara dan bendera negara. Nah, ini langsung muncul. Nah, di sini yang pertama Bu Mulyani, kedua Bapak Hendika Prastio, Bu Nengrika, Bu Yayat Rohayati, kemudian Bu Sri Endah, dan seterusnya. Nah, jadi laporannya sama persis. Gitu. Meskipun mode tim, tapi laporannya sama persis kayak permainan biasa. Gitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu, mode tim. Kalau sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih pengguna baru Quizizz, mungkin nanti aja nyoba mode timnya nggak apa-apa. Cuman kalau Bapak Ibu sudah lama menggunakan Quizizz, nah Bapak Ibu bisa nyobain mode tim karena ya buat penyegaran itu seru sama siswa gitu ya. Nah, itu materi kita yang pertama. Yang kedua, fitur yang penting tapi jarang dipakai yaitu fitur collection. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya, karena ini penugasan buat sesi ketiga. Tapi gampang kok. Jadi gini Bapak Ibu, fitur collection ini juga muncul ya kemarin di pretest. Ini adalah fitur untuk menyimpan kuis-kuis yang mau kita simpan, baik itu kuis kita maupun kuis guru lain. Nah, selain menyimpan, fitur collection ini untuk jadiin folder gitu biar nggak pusing nih. Kalau kayak saya kan kuisnya banyak. Nah, terus pusing nih banyak. Ya, banyak banget ya. Nah, kalau Bapak Ibu kuisnya udah banyak jadi nanti pusing mana ya kuis yang ini, mana kuis yang itu gitu. Nah, supaya pembagiannya lebih gampang, maka dari itu Bapak Ibu pakai fitur collection. Contoh, saya misalnya mau mencari atau saya mau buat atau mengumpulkan soal mengenai AKM literasi SD. Nah, saya search ya AKM literasi SD. Nah, pokoknya ini bisa langsung disimpan Bapak Ibu. Ini ada tulisan simpan ya, bisa langsung disimpan di sini. Atau Bapak Ibu misalnya klik dulu kuisnya. Nah, di sini juga ada tulisan simpan. Pokoknya cara mulai itu klik simpan. Nah, simpan. Nah, kalau Bapak Ibu kan nanti belum masih kosong nih. Kalau di sini kan tempat saya sudah ada beberapa koleksi. Nah, tapi Bapak Ibu kalau yang baru buatlah koleksi baru. Misalnya AKM literasi SD. Nah, buat koleksi baru buat. Nah, selesai. Maka soal ini sudah masuk ke yang tadi. Nah, saya mau masukin lagi yang ini, simpan. Mana tadi AKM literasi. Oh, ada AKM. Oh, ini kayaknya di ini dulu ya. Kita refresh dulu. Kita coba simpan. Nah, ya ada ya AKM literasi SD. Selesai. Nah, jadi gitu aja. Ini lagi misalnya, ini literasi badai ini. Nah, udah. Jadi setelah buat foldernya disimpan aja. Nah, nanti cara ngelihatnya Bapak Ibu, di sebelah kiri itu ada lebih, pilih lebih, kemudian ada ini, koleksi. Nah, kita lihat koleksi. Nah, nanti semua koleksi kita akan muncul di sini. Contoh saya tadi ini buat folder AKM literasi, saya klik. Nah, ini saya copy linknya. Nah, nanti tinggal ditaruh di penugasan. Dipaste, ditempel di sini. Udah. Selesai. Udah gitu aja link yang sesi ini. Gampang. Penugasan yang sesi 3 ini lebih gampang, Bapak Ibu. Diulang, Mas. Bisa nggak, Mas? Bisa. Bentar ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang tim ya. Oke, saya review dikit yang tim. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau yang tim, nggak apa-apa sih, saya ulang lagi. Yang tim,
yang tim itu Bapak Ibu bisa mainkan kuis dalam mode tim, baik itu kuis Bapak Ibu sendiri atau kuis guru lain, bebas ya. Nah, contoh saya ambil aja dari kuis guru lain yang langsung saya ambil. Nah, di sini untuk memulai mode tim, klik ini, kemudian pilih klasik, ya pilih klasik. Nah, kemudian pilih tim. Udah. Nah, pilih tim. Kalau Bapak Ibu mau atur meme-nya apa, jawaban mau diacak atau enggak, silakan. Kalau enggak, langsung aja lanjutkan. Nah, kemudian, nah ini nanti minta siswa masuk melalui joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode game. Gitu. Nanti kayak tadi, mereka akan masuk ke sini. Nah, terus nanti kalau sudah semuanya masuk, kita klik mulai. Udah gitu. Itu buat mode tim. Kalau Bapak Ibu masih nggak paham, nanti lihat rekamannya. Kalau masih nggak paham lagi, nggak apa-apa. Mode tim itu mode tambahan yang tidak terlalu apa ya, pokok-pokok banget. Maksudnya nggak terlalu, istilahnya Bapak Ibu masih bisa menjadi pengguna Quizizz yang setia dan baik tanpa bermain mode tim. Jadi tadi cukup tahu aja nggak apa-apa. Nah, timnya tadi ada ini ya. Timnya siapa yang menentukan? Di awal itu yang menentukan komputer. Tapi tadi kalau Bapak Ibu lihat, itu bisa di drag Bapak Ibu. Bisa kita custom pesertanya. Contoh ya, saya contohin deh. Jeng jeng. Nah, ya. Duh. Nih, Pak. Nah, ini contoh saya masuk sendiri. Nah, ini kan dia diatur komputer. Nah, tapi kalau nanti kita mau ngubah, siswanya di drag Bapak Ibu. Di drag tuh begini nih. Tuh. Digeser. Ditekan, geser. Ditekan, tahan, geser. Tuh. Jadi peserta itu bisa kita custom. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman tadi yang sudah saya sampaikan juga, nama timnya nggak bisa diubah. Gitu. Tapi komponen tim, peserta tim itu bisa kita ubah. Gitu ya. Bedanya sama mode klasik, kalau klasik mereka ngerjainnya nilai mereka itu peringkatnya sendiri-sendiri. Kalau mode tim kan tadi ada tim pemenangnya siapa. Jadi itu bedanya antara mode tim sama mode klasik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya ganjil gitu ya, misalnya 11. Nggak bisa tuh, pasti ada yang beda. Nggak apa-apa, karena nanti nilainya akan diakumulasikan. Misalnya ada 30 siswa, berarti bisa jadi 5 tim. Nah, ini kayak saya buat Tiningsih tanya, ada 30 siswa, berarti bisa 5 tim? Boleh, gitu. Tapi kalau mau di custom, ada yang timnya 6 orang, 5 orang, 4 orang juga boleh. Karena di sini jumlah tim tidak harus sama. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Itu aja, saya tidak akan mengulang lagi mode tim, nanti bisa Bapak Ibu cek di rekaman. Karena tadi, tidak urgent-urgent banget kalau mode tim, itu mode tambahan aja. Nah, sekarang yang kedua saya akan mengulang mengenai fitur koleksi. Jadi sekali lagi, fitur koleksi ini berguna untuk mengelompokkan kuis-kuis Bapak Ibu dalam folder-folder. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu pakai Quizizz terus, nah mungkin nanti lama-lama kan banyak tuh kuisnya, nanti Bapak Ibu bingung. Misalnya, kalau Bapak Ibu ngajar kelas SD, ini mana yang pelajaran A, pelajaran B, gitu. Sedangkan Bapak Ibu yang ngajar SMP SMA, bingung, ini mana yang buat semester ganjil, mana yang buat semester genap, mana yang buat kelas 1, 2, 3, gitu. Nah, supaya lebih mudah, nah ini saya
Supaya lebih mudah, makanya kita manfaatkan fitur koleksi. Nah, cara membuat fitur koleksi adalah pertama kita pilih dulu kuisnya. Nah, contoh di sini, sampai sini kan Bapak Ibu tahu ya gimana cara kita klik kuis sampai tampilannya seperti ini. Intinya Bapak Ibu cari tombol simpan. Nah, simpan. Nah, di sini kan ada tulisan kamu masih belum punya koleksi, coba buat satu di bawah ini. Misalnya saya mau buat koleksi matematika. Buat. Nah, selesai. Nah, misalnya baru satu matematika, saya mau lagi cari soal misalnya geometri lagi deh. Geometri. Bapak Ibu tuh ada yang bocor suaranya, jadi minta aja. Nah, misalnya yang ini, dari sini juga bisa Bapak Ibu melakukan pencarian, kemudian simpan. Nah, pilih. Tuh. Udah, gitu-gitu aja. Ini lagi simpan misalnya. Ini ya, simpan. Simpan. Nah, sehingga koleksi kita, misalnya ini contoh udah ada 3 kuis. Nah, yang perlu dikumpulkan tugas, itu adalah copy paste link ini Bapak Ibu. Ini di copy paste ya, klik kanan copy. Atau di sini juga boleh, bagikan koleksi ini. Nah, duplikat link juga boleh. Intinya Bapak Ibu dapatkan ininya, link ini. Nah, kemudian nanti dipaste, ditempel atau ditulis di ini ya, ditempel, ditaruh di ini, di penugasan ketiga. Udah, gitu aja kok buat yang fitur koleksi, gampang. Jauh lebih gampang dari yang penugasan kedua. Gitu. Ya, fitur koleksi ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu? Saya langsung latihan Pak. Nah, atau di sini ada yang mau saya pandu? Silakan, ada yang pengen praktek langsung. Koleksi gampang banget soal. Ada yang mau dipandu? Yang siapa ini? Tapi yang syaratnya bisa share screen ya. Bu Olivia mungkin mau langsung nyoba fitur koleksi? Atau Bu Sri Endah? Ibu Sri Endah udah punya koleksi belum? Oh, Bu Anita nih. Ya udah Bu Anita langsung aja share screen. Coba Bu Anita share screen. Nah, coba Ibu buka kuisku. Nah, ini kan baru satu kuis Bu ya. Ibu mengajar mengajar subjek apa? Mata pelajaran apa? Saya unmute ya. Di unmute Bu. Nah, ya. Mata pelajaran kimia Pak Umar. Oke, kimia. Misalnya ini dulu deh, nggak apa-apa. Ini diklik simpan Bu. Itu ada ini simpan. Simpan, ya. Simpan. Nah, terus itu di tulisan bawah ada buat koleksi. Nah, ini ya di sini. Nah, di bawah itu Ibu ketik. Misalnya apa? Ini soal buat kelas berapa ini? Hidrolis garam ini. Kelas 11. Oke, kelas 11. Nah, simpan. Nah, kalau sudah, Ibu klik lagi cari sebelah kiri, cari, atau nah di atas juga nggak apa-apa. Nah, Ibu cari kuis yang kira-kira sama-sama buat kelas 11. Ibu dari itu Bu. Nah, dari ini masalah Ibu cuma nyari di kuisku. Di sebelah kanan itu ada kanan. Pokoknya gini, makanya Ibu cari sebelah di bawahnya buat. Di sini. Ya, klik itu. Nah, sekarang search lagi, ulang. Nah, kira-kira topik apa yang sama-sama kimia buat kelas 11? Kira-kira. Ya. Nah, enter.
Nah, kira-kira mana yang relevan? Coba dilihat-lihat dikit. Coba yang ini, Pak. Nah, ya udah simpan. Nah, simpan. Loh kok nggak ada? Tadi belum diklik Oh. selesai, Bu ya? Oh, lupa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu ketik lagi aja di sini nggak apa-apa. Oh ya. Nanti yang dari kuiskunya tinggal di. Nah, disimpan di bawah. Scroll ke bawah deh, coba Bu. Nggak mau sebentar. Kurang ke bawah ya? Iya, kurang ke bawah. Iya, sebentar. Simpan lagi coba. Ininya kurang ke bawah. Scroll. Nah, Nah, ya. Nggak kelihatan, maaf. iya, nggak apa-apa. Kimia kelas 11. Nah, buat selesai. Nah, sekarang ke kuisku, nambahin yang satu lagi. Kan ini kuisku. Nah, simpan yang soal pertama. No, back. Sebentar. Nggak apa-apa. Back, kembali. Pakai yang mana? Yang kuisku aja nggak apa-apa. Kuisku. Ini aja ya? Kuisku nggak apa-apa. Nah, soal yang pertama simpan. Ini ya? Ya, simpan. Harus scroll ke bawah dulu, ini kurang ke bawah. Ya. Nah, dimasukkan ke itu kimia kelas 11 di. Oh, di sini. Nah, langsung aja. Oh, gitu. Nah, kemudian selesai. Oh. Nah, sebentar. Kemudian cari lagi yang lain. Enggak, itu ya nanti Ibu makin lama lihat di sini. ditambah aja lebih. Buat nambah koleksi Ibu gitu kan. Oh, nah, sekarang coba Ibu di chat Zoom saya kirim link penugasan. Coba diklik link penugasannya. Link penugasan. Bentar, saya simpannya di WA. Enggak, saya baru ngechat lagi di Zoom, Bu. Coba Ibu cek chat Zoom. Gimana, Pak? Buka chat Zoom itu Ibu pencet ALTH, Bu. ALTH. Oh, ini. Nah, klik linknya. Nah, dari saya. Ya, dan ini nggak apa-apa. Nah, buka quizisnya lagi tadi. Buka quizisnya. Nah, buka lebih di bawah pengaturan. Nah, koleksi, buka koleksi. Nah, buka kimia kelas 11. Nah, link ini di copy, Bu. Yang ini ya? Ya, link ini di copy. Nah, Ctrl C atau klik kanan copy sama aja. Nah, udah Ctrl C, Bu. Nah, buka sudah? Tadi yang tadi link tadi. Kayak di browser sebelah deh, di browser sebelah kayak. Mana ya? Bawah, Bu. Paling bawah di sebelah folder. Dia Microsoft Edge kiri. Ini. Nah, itu ya. Nah, Ibu cari nama Ibu. Nah, udah langsung aja di penugasan ketiga. Dipaste di penugasan ketiga nama Ibu, nomor 5 tuh. Ini ya. Nomor 5. Ini ya. Ibu nomor 5 kan? Nah, ya. Ya. Iya, betul. Ya. Sudah. Itu Ibu di nomor. Oh ya, udah nomor 5. Udah betul di nomor 5 ya? Udah benar. Nah, gitu aja Bapak Ibu buat penugasan ketiga. Gampang kan, Bu, tugasnya? Iya, insya Allah mudah. Nah, berarti Bapak Ibu yang lain juga mudah. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dari Bu Anita terkait ini? Terkait cukup ya. Nah, coba saya jawab yang lain lagi. Iya, lebih jelas kalau langsung, Pak. Iya, makanya Bapak Ibu kalau saya tawarin buat share screen jangan malu-malu, malah enak tuh penugasannya udah langsung selesai. Nah, Bu Olivia mic-nya bermasalah ya? Coba deh saya. Nggak bisa Bu ya. Coba gimana caranya? Coba ALTA, Bu. Nah, itu bisa. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Nah, bisa share screen nggak, Ibu? Ini share screen tuh bisa, tapi iya bisa, Pak. Bisa share screen. Coba Ibu share screen. Tapi di sini gimana? sinyalnya ini kurang bagus sinyalnya. Nggak apa-apa. Ya, kita coba dulu. Di kuisku. Nah, sebentar. Layar Ibu belum muncul. Masih proses. Apa bisa dalam folder diberi folder? Oh, Bu Luki Masuda, folder dalam folder nggak bisa. Gitu ya. Nah, coba kuisku. Ibu buka kuisku.
Eh, ini sudah dibuka tapi Nggak apa-apa. sinyalnya, Nggak apa-apa, Bu. maaf. Nggak apa-apa. Ya, santai aja. Sinyalnya Ya, sulit. saya sambil jawab-jawab pertanyaan yang lain. Jadi folder dalam folder nggak bisa ya Bu Luki ya. Udah, nggak usah diklik-klik terus, Bu. Nanti dia loading terus, biar aja nggak lupa loading pelan-pelan. Nah, Bu Anis mau nyoba nanti habis Bu Olivia. Ibu, Bu Olivia udah sempat buat kuis? Udah? Insya Allah sudah ada beberapa, Pak. Oh, yaudah, berarti ini tinggal nunggu aja. Ya, insya Allah bisa menfolderkan. Bisa Atau ya? yang lain mungkin yang sinyalnya, yang lain dulu sinyalnya aja ya. bagus. Nanti Ibu langsung Ya, coba aja, baik. Bu, koleksinya. Nanti kalau ada masalah bisa Ya. bisa Ya. bisa kita. Soalnya dari tadi muter-muter ini. Iya. Nah. Bu Anis ya tadi kayaknya pengen sharing. Coba Bu Anis share screen sekarang. Halo Bu Anis. Mas Umar, saya sudah coba membuat benar saja ya. Coba saja. Nanti materi yang ini saya sambil cek ya Bapak Ibu. Bu Intan Jauhariah, ini kurang diklik collection-nya Bu Intan. Jadi kalau Bu Intan itu ngasihnya link ini. Nah, ini kurang pas. Ibu harus klik dulu sekali lagi foldernya. Nah, baru ini yang di copy paste gitu. Ini udah hampir benar, Bu Intan hampir benar. Sedikit sekali klik lagi, gitu ya. Ini Bu Surtiwi udah benar. Ini udah benar. Bu Arti udah, Bu Yuyun udah. Bu Mulyani ini masih link quiz, bukan link ini. Sudah belum Pak? Pak Umar? Share screen ya Bu ya? Bentar ya. Iya. Oke, udah. Nah Ibu ini kuisnya udah banyak kan? Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran matematika di kelas SMP ya? Bukan, saya SD Pak. Oh ya, oh ya, ini SD ya. Iya. Ya udah. Tapi Ibu guru sekolah, guru kelas atau guru MTK Bu? Guru kelas saya. Oke, misalnya gini, Ibu mau membuat folder berdasarkan apa nih? Mau berdasarkan kelas atau berdasarkan mata pelajaran? Berdasarkan mata pelajaran. Oke, mata pelajaran apa? Kayak matematika kayaknya lumayan banyak ya. Mau kita buat coba. Nah, ini coba simpan, Ibu klik simpan. Yang ini ya? Itu di sebelah suka ada simpan, nggak apa-apa di situ biar langsung. Nah, bentar. Oh, udah keklik berarti nggak apa ya. Ntar loading. Ya, lama. Apa-apa, Bu. Mas, kalau mau hapus folder di koleksi gimana? Bisa kok dihapus. Gimana ya? Ada tombolnya nanti saya tunjukin. Nah, ini simpan, Bu. Ini kita ke Bu. Ada tombol simpan. Nah, simpan. Simpan. Nah, ini Bu udah ada collection. Tapi kalau Ibu mau buat baru, bisa buat baru. Misalnya matematika. Gitu. Nah, itu ada contohnya favorit, itu diklik di situ coba. Scroll ke bawah. Nah, dibuat koleksi baru. Nah, klik di situ. Di sini. Di sini, Pak. Iya, yang ada tulisannya contohnya favorit itu. Nah, Ibu klik. Sebentar. Bukan buat koleksi baru, bukan ya? Di kotaknya, Bu, di bawahnya itu. Di kotak di bawahnya. Nah, klik. Nah, itu klik. Nah, kalau udah diklik, diketik matematika. Bentar. Oh, ini. No. Di bawah itu, Bu. Buat koleksi baru, kan ada tulisan contohnya. Itu kan, Bu. Nah, diklik pas di contohnya itu. Bentar. Nggak mau. Scrollnya nggak mau ke bawah, Pak. Nah, itu udah pas kok. Nah, itu di bawah dikit lagi. Dikit lagi, bawah ke bawah dikit lagi. Nggak mau, Pak. Nih, saya tunjukin aja, Bu ya.
Oke. Gini, jadi Bu dikit lagi, begini, misalnya gini, saya hapus deh yang tadi. Kebanyakan browser yang dibuka mungkin ya. Harusnya nggak juga sih. Tapi gini Bu, misalkan gini, kita udah buka satu kuis ya. Nah, kemudian simpan kan. Nah, klik di ini Bu, nih, tak, tuh. Terus, nah gini. Nah, tadi Ibu tuh ngekliknya di sininya. Di sini. Di bawahnya. Di bawahnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung praktek. Ini gampang soalnya. Ini bisa kita lakuin langsung. Di sini, klik sini langsung ketikkan judulnya, kemudian buat. Gitu. Buat. Nah, ketika buat, kemudian selesai. Nah, namanya kita folder, kalau bisa sebenarnya satu kuis aja isinya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ya 2. Jadi misalnya tadi ini belajar geometri. Terus saya yang kedua aljabar. Nah, mau langsung klik simpan di sini pun boleh. Ini simpan. Nah, kalau tadi kita sudah buat foldernya, klik di sini. Nah, selesai. Nah, udah. Buka koleksi. Ya, kalau misalnya kayak gini, klik lebih. Kemudian klik koleksi. Nah, klik ininya. Kemudian, nah ini yang di copy paste. Ya, klik kanan copy atau Ctrl C. Tadi pertanyaan saya lupa saya nanya Ibu siapa. Kalau mau dihapus bisa ya, ini dihapus. Di sini dihapus kalau mau dihapus. Gitu. Silakan Bu Anis bisa. Kalau mau di rename bisa. Ini ya edit. Nah, ini pun mau jadi public private juga bisa. Nah, enaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah buat folder, kalau Bapak Ibu itu memang sangat baik banget gitu ya buat guru-guru yang lain. Misalnya Bapak Ibu ngajar bahasa Inggris SMP atau SMA. Nah, bisa tuh kerjasama, satu kumpulin kuis kelas 1, kelas 7, saya ada 3 guru di satu sekolah. Nah, kerjasama deh. Misalnya sama-sama ngajar, ada yang kelas 1, 2, kelas 7, 8, 9 sama-sama ngajar ya. Nah, guru bahasa Inggris A buat koleksi semua bahasa Inggris kelas 7. Nah, kemudian guru kelas Inggris yang B buat koleksi bahasa Inggris kelas 8. Kemudian yang satunya, guru satunya buat yang buat kelas 3. Terus nanti tinggal berbagi koleksi. Nanti tinggal di copy paste linknya. Nah, contoh misalnya kalau bukan di HP, klik 3 titik saling link itu salah satu. Aduh, di HP bisa sih, cuman di sini kita pakai laptop ya Bapak Ibu. Bisa sih pakai HP, cuman repot nanti. Coba ada yang mau coba Bu, jangan Bu Anita lagi, Bu Anita udah. Bu Anis udah bisa buat koleksi belum? Tadi sudah foldernya sudah Pak, hanya tinggal memasukkan saja. Nah, coba langsung dimasukin bisa nggak? Ini masih posisi share screen nggak Pak? Apa saya sudah keluar ini? Udah keluar Ibu. Oh ya sudahlah. Nah, gini, saya tunjukin ya, contoh, ini tapi private semua, ini nggak ada yang public ya. Bu Yuyun deh, Bu Yuyun, ada. Bu Yuyun? Halo Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Yuyun. Bisa di-unmute nggak Bu? Ini. Nah, udah. Nah, coba saya ingin mempraktekkan juga apa gunanya koleksi. Bu Yuyun bisa share screen nggak Bu? Iya, sebentar. Ya. Bu Yamna, jadi kalau bisa pakai laptop bisa sih di HP, cuman kalau buka di HP titik 3 klik. Iya, saya tahu itu repot. Gimana? Kayak di laptop aja. Sebetulnya susah sih kalau nunjukin di HP ya. Nah, ini Bu Olivia udah benar nih. Ini Bu Olivia langsung. Sudah, Mas? Belum, Bu. Belum muncul. Dipencet share di yang biru. Ya.
Aduh, maaf Mas, baterai saya habis, ini lampunya mati. Oh gitu. Oh ya udah deh. Iya, Ya udah. Oh ya udah begitu. Ya udah saya stop sharing aja Bu ya. iya, iya. Lagi mati lampu Bu? Iya, dari tadi. Ya bentar lagi dong. Oke, ya udah Tinggal ini aja. Nih. Nah ini contoh Bu ini ya, Bu Olivia. Bu Olivia ini udah berhasil buat collection. Bapak Ibu bisa lihat di chat, gitu ya. Nah ini saya bantuin Bu Olivia, langsung saya masukin aja ke link penugasan. Nah, saya share bentar. Nah ini punya Bu Olivia ini, mana sih Bu Olivia? Nah ini kan linknya. Kalau koleksinya itu sifatnya publik, kan koleksi itu bisa publik, bisa privat ya Bapak Ibu. Nih ya, ini kan contoh koleksi yang pribadi. Kalau mau dipublikkan, klik edit, kemudian jadi publik nih ya, kemudian update. Nah, contoh yang punya Bu Olivia ini sudah publik. Nah, ini mana yang punya Bu Olivia? Kalau saya klik, saya bisa lihat koleksinya Bu Olivia. Nah, saya juga bisa ini nih, apa namanya? Bisa dapat gitu kan dari koleksi-koleksi yang Bu Olivia. Jadi wah enak nih punya Bu Olivia udah ngumpulin soal, bisa saya adopsi juga soal-soalnya kayak gitu. Tugasnya sudah benar belum? Budian. Nah ini juga Budian udah ada benar. Gitu ya Bapak Ibu. Coba. Nah ini udah pada mulai ngumpul. Ada yang mau saya pandu lagi? Iya. Udah bisa semua? Atau kita lanjut ke apa sih selanjutnya? Salah. Materi selanjutnya yang itu koleksi buat meme. Gimana Bapak Ibu sudah bisa? Kalau ini udah bisa, kita lanjut ke. Nah ini Bu Mulyani juga udah benar. Bu Mulyani, ini saya masukin aja di sini. Oh ini udah benar kok, 2 kali. Nah, ini saya benerin. Oke. Nah, bisa kita lanjut ke materi selanjutnya atau masih ada yang ingin ditanyakan karena ini penugasan biar Bapak Ibu nggak bingung. Selanjutnya kita akan belajar meme. Meme lebih nggak ini lagi, lebih additional lagi Pak. Jadi udah punya Ibu Fitriawati udah benar. Ayo, ini yang Bu Megawati ya. Ini masih salah. Ini pulang klik sekali lagi. Wah, ini Bu Luki dikasih Bitly keren banget. Coba saya cek ya. Sampai dibuatin Bitly dong. Iya, tapi udah benar kok. Karena ini di private aja. Bu Intan juga masih salah, kurang sekali klik. Silakan ada gimana nih? Mau saya beri waktu 5 menit dulu untuk mencoba atau mau ada yang saya pandu lagi atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Bu Nur Amalia ini masih link quiz, bukan link koleksi. Atau Bu Nur Amalia mau share screen? Gimana Bu Nur Amalia, bisa share screen nggak? Idealnya koleksi itu disetting pribadi atau publik. Bebas sih. Kalau saya sih publik aja nggak apa-apa, karena ya sama aja sih. Karena ya nggak apa-apa, karena lebih bisa dibagi-bagi aja. Toh kalau nanti kuis yang privat mereka nggak akan bisa lihat, jadi nggak terlalu bermasalah. Bu Rika Mulyani, ya ini Bu Rika Mulyani, coba udah benar sih ini. Nah,
Nah, ini ya, kayak contoh punya Bu Rika Mulyani, ini dia collection-nya dia sudah public. Nah, di sini saya bisa duplikat nih Bapak Ibu, ada tombol duplikat. Nah, maka saya jadi punya koleksinya Bu Mulyani juga tadi. Apa judulnya tadi? Apa ya tadi judulnya? Mana Bu Mulyani? Bukan Bu Mulyani, Bu ya Rika Mulyani. Saya klik. Ini ada pokoknya ada tombol duplikat ini. Oh, kelas 7 semester 1. Ini ya. Nah, ini. Jadi enak. Kalau kita saling berbagi collection di sini enak. Jadi apalagi tadi kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran SMP SMA, terus diajak aja guru-guru lain yang belum gunain Quizizz, terus gunain Quizizz bareng. Terus biar lengkap koleksinya yaitu bagi tugas. Siapa yang nyari kuis untuk apa kelas 7, siapa yang nyari kelas 8, kelas 9. Atau tadi Bu Anita ngajar kimia, ajak guru kimia lain di satu sekolah buat pakai Quizizz. Terus ini gotong royong, siapa yang nyari soal kimia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tuh. Cukup jelas ya soal ini, soal apa namanya? Soal koleksi gampang, itu penugasan. Jadi penugasan sesi ketiga collection itu banyak. Gampang memang collection itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar buat meme. Nah, buat meme Bapak Ibu, buat meme itu di sebelah kiri itu ada pilihan lebih. Nah, kemudian ada meme. Nah, untuk membuat meme itu Bapak Ibu apa namanya? Minimal harus membuat satu gambar benar dan satu salah. Ini ya, klik meme di sebelah kiri. Nah, kemudian buat meme. Ini saya bacanya sebenarnya meme ya, cuman orang Indonesia bacanya meme. Tapi sebenarnya baca yang benar yang meme, tapi yang bebas lah ya. Misalnya saya suka SpongeBob. Misalnya saya buat meme SpongeBob. Nah, di sini masukin gambarnya harus di-download, tapi misalnya saya harus cari dulu gambar SpongeBob-nya. Nah, ini beda ya, nggak kayak kemarin kita buat soal ya. Kalau kemarin kita buat soal, itu SpongeBob-nya bisa di apa namanya? Bisa di copy paste linknya aja. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini harus apa namanya? Harus di-save dulu ke komputer, harus di-download dulu. Harus di-download. Nah, ini contoh saya buat 3 gambar meme benar. Tadi saya simpan di pictures. Nah ya. Unggah. Kamu benar. Keren gitu. Nah, ini namanya bebas, mau angka aja nggak apa-apa. Nah, nanti siswa ketika menjawab akan mendapatkan gambar ini gitu, kalau benar. Ya. Nah, tadi saya download 3 kali. Yang ini. Nah, GIF ini di sini bisa, tapi nanti pas main tuh kayaknya nggak gerak deh. Tahu saya. Luar biasa. Kamu benar. Nah, ini kan intinya gambar itu bebas ya Bapak Ibu. Ini kan saya ngambil dari Google. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai foto Bapak Ibu, mau pakai foto kepala sekolah, foto wali kota, bupati, gubernur, atau Pak Jokowi boleh. Jadi nggak ada masalah. Yang penting gambarnya ke-download. Gitu ya. Nah, karena di sini minimal ada gambar benar, ini kayak kebesaran dia makanya lama. Nah, kita juga harus memasukkan meme salah. Jadi sebuah meme itu harus ada yang benar dan ada yang salah. Misalnya masukin tombol sedih. Nah, ini ya.
Nah, masukin ini mem salah. Nah, ini kita masih bisa gerak-gerakin kok apa? Yang kita crop lah istilahnya. Jadi kalau gambarnya kebesaran nggak masalah. Tuh. Duh, salah. Sedih. Tuh, ini. Tuh, ini. Lucu yang ini. Nah, dia tinggal upload aja Bapak Ibu. Kok bisa salah? Galau nih. Jadi ini sangat tergantung kreativitas Bapak Ibu sendiri. Nah, nanti kalau sudah simpan, selesai. Gitu ya. Nah, nanti ketika kita ingin menyelenggarakan kuis, contoh saya ambil kuis mana aja nih ya. Nah, nanti ada pilihannya di sini Bapak Ibu. Pastikan meme-nya aktif. Nah, kemudian sini. Nah, kita pilih. Nah, ini pilih nih. Jadi harus dipilih dulu. Jadi milih meme, pasti nanti kalau ada Bapak Ibu yang buat meme terus baik kanannya, ini gimana ya milih meme apa namanya? Sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Nah, ini pastikan meme aktif, kemudian pilih meme yang mau kita buat. Nah, kalau di akun saya satunya saya buat meme udah beberapa. Dan ini juga sama, Bapak Ibu kalau ada yang mau meme ini tinggal copy paste saja. Ini ya contoh. Nih, Bapak Ibu kalau mau meme saya, nih saya tinggal klik bagikan, duplikat link. Nah, ini saya taruh dulu ya di chat. Nah, Bu Anis, kalau GIF saya belum nyoba ya, nanti gerak nggak di itu. Nanti dicoba aja, saya juga belum pernah nyoba GIF. Nih, contohnya Bapak Ibu saya taruh di chat di Zoom, Bapak Ibu bisa klik, kemudian nanti Bapak Ibu coba nih ya. Ini saya buka di link di kuis saya satunya lagi. Nah, klik gandakan. Jadi Bapak Ibu silahkan klik kalau mau ya, yang mau aja, ini nggak wajib. Kalau Bapak Ibu mau ini meme ini yang saya buat ini, Bapak Ibu klik link chat Zoom-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kemudian klik gandakan. Nah, kemudian klik selesai. Nah, nanti jadi ada ini meme-nya di tempat Ibu, Bapak Ibu. Nah, ini di kuis tuh koleksinya bisa dibagi, kuisnya bisa dibagi, meme-nya pun bisa dibagi. Ya, atau saya punya kelompok meme lagi yang ini ya. Sama, tinggal bagikan, duplikat link, kemudian saya bisa share di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu kalau mau, yang mau aja, diklik, kemudian nanti ini, klik gandakan. Nih, klik gandakan. Kemudian selesai. Nah, ini kan tadi dari apa akun saya yang satunya nih. Sekarang saya udah bisa punya dua grup meme yang dibuat oleh akun yang lain. Gitu. Gampang kan? Nah, coba Bu Ami bisa share screen nggak? Biar kita tunjukin ke ibu-ibu yang lain. Jadi, coba Bu Ami share screen kalau bisa. Biar tunjukin. Setelah duplikat ada login email. Oh, Ibu Rika belum itu berarti. Coba buka chat Zoom-nya, klik link yang tadi. Nah, itu duplikat kan udah ya, Bu ya. Terus done aja, pilih done. Done kanan. Nah. Udah diduplikat sih tadi, jadi done. Nah, udah tuh. Hapus aja salah satu itu, Bu. Jadi dua, tapi nggak apa-apa sih. Dua juga nggak apa-apa. Itu yang bahasa meme-nya jadi dua tuh loh, double. Tapi nggak apa-apa sih. Coba klik. Nah, itu ada hapus, ada tombol kotak sampah. Nah, coba Bu Anita share screen lagi. Oke, makasih ya Bu Ami. Sekarang Bu Anita coba share screen lagi.
Ibu soalnya ini kuisisnya Ibu tadi bukanya di Google Chrome ya. Coba Ibu di-unmute dulu Bu Anita. Halo Bu Anita. Iya Pak. Iya betul tadi di Google Chrome. Nah, ini linknya di copy, link meme-nya di copy. Ya, yang mana? Nah itu, di copy. Klik copy. Nah, Kemudian buka Google Chrome-nya. Nah, dipaste di sini. Di sini. Kok nggak buka tab baru? Di sini buka tab baru. Buka tab baru di meme di sini. Enggak, Ibu buka tab baru di Google Chrome ini. Oh. Nah, kemudian tempel, paste. Klik kanan. Nah, itu. Enter. Nah, gandakan. Nah, selesai. Selesai. Nah, ini tadi Bu Anita disuruh apa? Disuruh login karena tadi pas Ibu ngeklik dia ngebawanya ke browser yang beda. Gitu Bu. Nah, oh iya. Coba ya. Nah, Ibu kalau mau yang satunya lagi bisa copy paste link yang satunya lagi yang corona itu. Saya kan kasih 2 link. Gitu. Nah, Bu Rika coba deh. Bu Rika Mulyani coba share screen. Bisa nggak? Nah, Bu Rika sudah bisa. Oh, udah bisa ya. Ada Bapak Ibu yang mau duplikat meme saya nggak bisa karena disuruh login. Jadi login itu karena pas Bapak Ibu klik linknya, dia silakan nih Bu siapa nih? Bu ini namanya bukan nama sebenarnya nih. Silakan Bu ini langsung share screen aja nih dengan ID uniquely. Langsung share screen Bu, bisa nggak? Share screen itu ALTS. Halo Bu. Nah, deh. Nah, coba tadi buka chat Zoom-nya Bu. Linknya kan ada di situ. Coba diklik linknya. Yang ada di chat Zoom, saya kasih lagi ya. Dicek di chat Zoom Ibu, ada chat masuk kan? Coba buka chat Zoom-nya Bu. Ada link di situ. Buka chat Zoom itu pencet ALTH. Coba Ibu pencet ALTH. Bisa nggak Bu? ALTH? Bisa? Nah, itu udah duplikat tuh. Login aja. Itu login. Login. Press of button above. Oh ya udah. Tuh login with Google nggak apa-apa. Ya, login with Google. Klik. Nah, ini terjadi karena Bapak Ibu punya, oh dia beda akun. Ibu buka Google Chrome-nya Bu. Gini. Kembali di sini back yang, nah itu back. Nah ini linknya Ibu copy, linknya. Nah klik, klik kanan copy atau Ctrl C. Nah kalau udah buka Google Chrome-nya, kalau udah di copy, buka Google Chrome. Buka Google Chrome-nya di bawah. Nah,
Ini bukan Google Chrome, Bu. Ini masih Edge. Nah, ini di close aja nggak apa-apa. Buka Google Chrome-nya. Google Chrome Ibu di bawah, Bu. Browser Google Chrome. Ini Ibu pakai Microsoft Edge. Buka Google Chrome. Di bawah. Nah, klik kanan paste di sini. Di atas, Bu. Yang di atas. Nope. Cancel. Ini cancel. Nah, kanan. Nah, enter. Nah, gandakan. Selesai. Nah, udah ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih. Sekarang kita ke materi. Oh, enggak ada yang ini. Nah, ini materi yang penting dan nggak susah banget. Kemarin juga ditanya ini. Bagaimana caranya menyelenggarakan satu kuis untuk banyak kelas, gitu ya, banyak pertanyaan itu ya. Nah, caranya adalah diselenggarakan aja berulang-ulang kali, Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya ini deh, yang mana ya? Misalnya ini. Nah, misalnya saya punya satu kuis, gini ya. Nah, ini saya mau selenggarain buat berapa deh? Misalnya maksimal 8 kelas deh ya. Nah, kalau mau paling gampang ya, Bapak Ibu, paling gampangnya ini dibuka aja 8 kali. Loh kok betul? Nah, dibuka aja. Misalnya Bapak Ibu mau bersamaan kan ya. Jadi Bapak Ibu mau langsung semuanya 8 kali, 3, 4, 5, 6 aja deh ya, sama kok caranya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menyelenggarakan kuis secara bersamaan, misalnya Bapak Ibu mau menyelenggarakan ke 6 kelas. Nah, ini ada 7, saya hapus 1. Nah, ini saya udah saya 6 kali membuka soal yang sama. Nah, ya udah Bapak Ibu, kalau mau PR tentu gampang. Tinggal selenggarain aja PR di semuanya. Kalau PR mah nggak waktu bersamaan kan. Kalau Bapak Ibu mau main mode langsung, ya udah, sini pilih klasik. Udah klasik kan, pengaturannya taruhlah udah sama gitu ya. Nggak usah kita ubah lagi, klik lanjutkan. Nah, kemudian yang ini, pilih klasik, lanjutkan. Nah, gini aja diulang-ulang aja Bapak Ibu. Ya, lanjutkan. 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 Dah. Nah, ini Bapak Ibu udah dapat 8 kode game yang berbeda, 6 kode game yang berbeda. Nah, misalnya ini buat kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F. Nah, kemudian nih kita bisa lihat ya di hasil ini gamenya berjalan semua, lagi berjalan. Tinggal menunggu siswa masuk. Nih ya, tuh. Nah, ini biar nggak bingung, kita bisa, kayaknya ini yang 7A ya, ini kita rename salah satu. Misalnya kelas 6 deh ya, 6A. Kemudian ini ganti nama laporan. 6B. 6C. 6D. 6F. 6E ya. 6E. 6F. Nah, jadi ini buat kelas 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F. Nanti bagiinnya udah nih. Ini tinggal bagiin ke grup WhatsApp 6A misalnya. Ini ke grup WhatsApp 6B gitu ya.
Udah. Nanti udah laporannya di sini. Nah, itu cara, dan ini juga penting, Bapak Ibu. Kalau nanti siswa itu, bisa nggak sih, berapa maksimal kita bisa main game secara bersamaan? Buat pengguna gratis 100 game secara bersamaan. Banyak kan? Nah, tapi Bapak Ibu harus memperhatikan kecepatan internet Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah berhasil memulai, itu nanti internet Bapak Ibu lemot pun nggak masalah, karena nanti mereka akan istilahnya akan diserahkan ke sistem quizzes gitu istilahnya. Jadi, nah ini juga mungkin saya lupa kemarin ya di materi utama. Kalau Bapak Ibu main mode langsung dan selama Bapak Ibu sudah memulai gamenya, itu Bapak Ibu bisa matiin laptop boleh, keluar browser boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mereka akan langsung ditangani oleh sistem di quizzes. Jadi selama Bapak Ibu main di quizzes, laptop Bapak Ibu tidak harus hidup, tidak harus online. Yang penting sudah dimulai kuisnya. Gitu. Nah ini ya, ini namanya cara menyelenggarakan kuis secara paralel. Nah ini biasanya kalau nanti buat midterm atau end term pakai quizzes, ini berguna nih, karena waktunya biasanya bersamaan. Nah, buat Tiningsih bisa sampai nge-lag ya karena kecepatan internetnya tidak cukup, Bu. Kalau nge-lag berarti kecepatan internetnya nggak cukup. Tapi tadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau selama Bapak Ibu sudah mulai, Bapak Ibu mau nge-lag, mau nge-hang, atau error ke laptop, nggak masalah. Pasti nanti laporannya tetap akan terekam. Itu di nge-lag di kita, kenapa nge-lag? Karena kita mendownload data dari siswa. Dan kalau internet kita nggak cukup, itu bikin lemot itunya, internetnya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu internetnya memang lemot banget, jangan pakai mode langsung, pakai mode PR aja. Jadi tadi buka tab 6 kali, kemudian yaudah jadiin PR semuanya, jadiin PR gitu. Nah, mode PR itu lebih ringan karena kita tidak ada live classman dan lebih enak karena selama kita sudah membagikan link, habis itu udah kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau mode live kan kita harus klik mulai, nanti kalau mau diakhiri harus klik akhiri, gitu ya. Oke, jelaskah ini menyelenggarakan kuis secara paralel? Ini nggak ada penugasan, tapi ini dikerjakan satu persatu kelas. Maksudnya gimana, Bu Rika Mulyani? Boleh nggak dikerjakan satu persatu kelas? Maksudnya gimana? Satu persatu. Kalau di mode, nanti ya sambil Bu Rika jelasin. Kalau dari pertanyaan buat Tiningsih, kalau mode PR kemudian mau buat remedial pakai soal itu dengan yang sama. Bisanya Ibu pakai plan yang berbayar. Kalau Ibu pakai yang berbayar, yang super, yang kayak dipakai Bu Ami, Bu Yuyun, sama kemarin udah siapa lagi ya. Nah, itu dari open, itu bisa. Contoh, saya lagi buka yang berbayar juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini ya. Kalau yang berbayar, saya bisa reopen. Nah, kalau yang gratis, yang basic, nggak bisa reopen. Dia harus selenggarakan ulang linknya. Gitu ya, Bu. Nah, Bu Ami udah tahu tuh, udah pernah pakai. Jadi kalau Bu Rika mau buka sesekali, nggak langsung 8 tab sekaligus, boleh, bebas. Kalau tadi kan cara yang paling cepat gitu ya, biar langsung langsung selesai gitu. Tapi tadi kalau lemot pakai mode PR aja. Gitu ya Bapak Ibu. Jelas? Mode paralel bisa dijelaskan nanti yang berbayar, Pak. Atau berapa bisa gabung berapa orang. Buat yang berbayar itu kita biaya 360.000 per tahun. Kalau Kalau dulu tuh kita ada program patungan. Cuman sekarang udah nggak ada lagi. Karena saya males ngurusnya, repot. Tapi kalau Bapak Ibu mau patungan, cari temannya sendiri, bisa satu sekolah, satu komunitas, atau satu gugus misalnya. Nanti saya bisa buatin akunnya kok bareng-bareng. Kalau Ibu mau buat akun Ibu sendiri, 360.000 per orang, per akun per tahun.
Kalau dulu itu akun patungan tuh kayak satu akun tuh 5 orang, jadi satu orang berapa tuh? Berapa 360 bagi 5 gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sekolahnya punya anggaran sih pakai pakai anggaran sekolah aja. 70 ya 70 ribuan. 70 ribuan, iya sekitar itu dulu. Itu dulu kayak gitu. Apa saya perlu buat sistem kredit? Jangan. Sebetulnya saya tahu sih di Indonesia itu guru-guru tuh belum terbiasa beli akun premium kan. Ya, jadi belum biasa. Sebetulnya apakah harga tersebut mahal? Coba aja Ibu bandingin dengan platform lain. Jauh lebih mahal. Quiz itu murah kalau dibandingin. Kahoot aja itu lebih mahal loh. Kahoot itu per bulan $3. Quizizz per bulan $2. Berarti Kahoot lebih mahal $12, sekitar lebih mahal 200.000. Oh ya, berarti kalau Quizizz itu 360.000 per tahun, kalau Kahoot 500.000 per tahun. Iya, dulu akun patungan tuh gitu. Satu akun dipakai bareng. Itu bisa Bapak Ibu pakai, nanti saya bisa buatin akun bersamanya. Ya nanti username sama passwordnya memang beda, bukan username password Bapak Ibu. Tapi resikonya Bapak Ibu nggak bisa integrasiin ke Google Classroom. Karena tidak adil nanti kalau ada yang terintegrasi, ada yang enggak. Terus ya nanti harus saling komunikasinya harus bagus. Biasanya saya buatin grup baru sih. Misal, jadi jangan sampai ada yang ngehapus atau ngubah password atau ngehapus laporan temennya misalnya berlima nih. Terus kan nyelenggarain game, terus ada yang hilang kehapus gitu. Bisa sih saya balikin laporan yang kehapus itu, cuman ya jangan sering-sering. Iya, jadi kalau mau integrasi ke Google Classroom nggak bisa pakai patungan. Oke, itu ya soal buat kuis secara paralel. Nah, sekarang kita ke fitur yang paling sulit, yaitu fitur Google Classroom. Nah, sekarang saya buat dulu ya kelasnya. Ya, banget lagi. Buat kelas webinar Maret. Jeng jeng. Oke, ini sambil sebentar ya, saya tunggu dulu. Nah, buat Bapak Ibu yang mau belajar integrasi Google Classroom, saya minta buat gabung ya di kelas Google Classroom yang sudah saya buat. Karena ini harus dari awal, saya harus demonstrasiin gimana connect-connect-nya. Silakan gabung dulu di kelas Google Classroom-nya dulu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu gabung, saya bertanya dari Bu Sri Enda. Izin bertanya, Mas, ini tadi saya sudah edit koleksi dari tempat publik. Tapi linknya masih menjadi privat. Bagaimana saya melihatnya untuk meme yang buat sendiri minimal apakah 4? Enggak. Buat meme minimal 2, Bu. Satu benar, satu salah. Kalau link koleksi, coba ya. Silakan Bapak Ibu gabung di itu dulu ya. Bisa dipesan kode. Itu aja copy paste saja dari chat Zoom-nya, Bu. Harusnya sambil tetap. Dari Bu Sri Endah, meskipun sudah dijadiin publik, dia masih private, nggak apa-apa. Ternyata memang kayak gitu, Pak. Kadang-kadang, nggak masalah. Ini saya juga coba ya. Publik. Itu masih private. Nggak apa-apa. Jadi tulisannya masih ada private, nggak apa-apa. Tadi Bu Sri Endah gitu. Nggak masalah buat yang tadi collection-nya, buat main minimal 2. Ini kalau ada yang ini ya. Silahkan gabung dulu ya. Ini materi integrasi Google Classroom juga materi terakhir hari ini. Kita juga tinggal setengah jam lagi.
Sudah berapa? Oh, udah banyak. Udah ya, saya anggap ini semua ya. Soalnya, nah ini penting. Kalau Bapak Ibu ingin integrasikan ke Google Classroom, pastikan semua siswa udah masuk di Google Classroom-nya. Iya, nah ini juga email edu-nya mungkin nggak bisa, karena saya di sini pakai email biasa. Email edu, belajar.id itu kayaknya dia agak eksklusif, jadi kalau email edu, harus email edu juga yang masuk kayak gitu. Katanya sih bisa diatur, cuman kita juga bingung ya, ngaturnya gimana. Nah, coba ini ya, kode kelas, kode ini. Diaktifkan. Langsung mendapatkan. Kelas undangan. Berkelas. Ini umum kok. Ya mungkin dari yang edunya nggak bisa. Adalah. Saya bukan ahli Google Classroom juga soalnya. Coba ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, jadi sebelum kita mengintegrasikan dengan Quizzes, pertama-tama itu pastikan dulu semua siswanya sudah masuk. Ini ada 18 siswa ya. Nah, nanti kalau ada siswa lagi yang baru masuk, nanti harus disegarin dulu soal. Harus di-refresh. Nah, tapi nantilah. Bapak Ibu gampang, nanti ada buku panduannya kok. Saya malah belum share, nanti saya share. Nah, jadi dari sini kita pastikan semua siswa sudah masuk, kemudian ini di Quizzes kita, Bapak Ibu klik kelas. Ya, klik kelas. Kemudian pilih impor kelas Google. Nah, kalau di awal nanti Bapak Ibu akan disuruh milih emailnya. Nah, kalau Bapak Ibu punya banyak email, ada akun belajar.id, ada G Suite dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi, ada akun pribadi. Pilih yang memang aktif digunakan buat Google Classroom. Pokoknya pilih Google Classroom Bapak Ibu itu pakai email apa. Contoh saya tadi pakai yang ini. Nah, ini diiyain aja, izinkan atau allow gitu ya. Nah, udah sampai sini masih harus klik lagi import kelas Google. Nah, berarti di sini tinggal milih. Nah, ini kan kelas yang mau kita masukkan, kelas webinar Maret ya. Kemudian simpan. Simpan. Nah, kemudian bentar. Nah, di sini belum selesai Bapak Ibu. Masih banyak. Nah, di sini siswa itu kalau mau bagus itu mereka klik link ini nih, ada klik link undangan ya. Contohnya, please join my class, kelas webinar Maret. Nah, coba Bapak Ibu klik. Bapak Ibu klik. Nah, nanti klik terima undangan. Nah, masalahnya kalau siswa kita itu nanti banyak yang akan kayak gini nih tulisannya. Akun Anda tidak dapat berhubung dengan kelas ini karena Anda bukan anggota Google Classroom. Hubungi guru Anda. Nah, itu terjadi karena biasanya email siswa itu beda. Nah, ini paling sering, paling banyak dramanya. Apa namanya? Kalau siswa punya banyak email itu biasanya nanti dia di Google Classroom-nya apa, di browser-nya apa, jadi nggak match. Gitu. Solusinya mereka kita minta buka Google Classroom sama Quizzes-nya di satu browser yang sama dulu, gitu supaya nggak error kayak tadi. Gitu. Di sini saya kenapa nggak bisa? Karena saya terdaftarnya sebagai guru, bukan siswa. Nah, kalau Bapak Ibu di sini harusnya bisa. Gitu. Nah, kita refresh ya. Nah, di sini contoh Ibu Yamna Irbah yang sudah klik link undangan. Yang lainnya belum. Gitu ya. Nah, ini kan tadi kita 19 siswa. Sekarang di sini ada berapa nih? Oh, ada 18. Kalau Bapak Ibu nanti perlu baru ada siswa baru masuk, kalau kita sudah di tahap ini, Bapak Ibu klik ini, perbarui kelas Google. Nah, kemudian simpan. Gitu. Biar nanti kalau ada tambahan siswa, dia nambah terus. Gitu ya. Karena kalau enggak, meskipun nanti email mereka sama, mereka nggak akan bisa klik gamenya. Gitu. Nah, coba ya kita tugaskan satu. Coba. Saya buat soal 1 tambah 1 aja deh. Ya, contoh aja.
buka. Nah, nanti coba saya cek chat. Minta kode. Nah, contoh saya jadikan PR. Nah, ini saya jadiin PR, misalnya sampai tanggal 17. Nah, enaknya kalau kita terintegrasi dengan Google Classroom ya, misalnya ini udah apa namanya, saya sudah atur tanggalnya, kemudian saya pilih nih kelasnya. Nah, saya bisa atur ini kapan bisa dimulai. Ya, tuh, pick a custom date and time. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau kita ngasih PR ke siswa bisa nggak kita atur kapan siswa baru bisa mulai gitu? Itu bisa, tapi itu harus pakai integrasi Google Classroom. Di sininya kita pilih custom date and time-nya. Nah, tinggal diatur. Nah, cuman ini saya buat now aja supaya lebih gampang. Coba ya. Kemudian tugaskan. Nah, harusnya di sini sudah ada di tugas kelas. Nah, udah ada ya. Nah, Bapak Ibu coba langsung klik ini ya, web link-nya. Kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di website, klik web link, kalau buka di HP, buka mobile link. Nah, coba Bapak Ibu, nah nanti in short ya Bapak Ibu, pesertanya itu nanti nilainya langsung muncul nih di sini. Nah, cuman kalau kayak Bu Ami, Bu Yun tahu, kadang ada delay, kadang bisa aja 1-2 siswa mungkin nggak masuk nilainya, bisa aja. Nah, itu kalau hal itu terjadi, kami harus ngecek salahnya di mana, karena ya itu harus dicek sih memang. Gitu. Tapi ide utamanya, keunggulannya kalau kita apa namanya, mengintegrasikan dengan Google Classroom itu tadi lebih gampang bagiin kuisnya, bisa langsung ke kelas, lebih aman juga karena apa namanya, kita nggak usah lagi bagi-bagi kode game gitu ya. Kita juga lebih tahu kalau kuis itu lebih punya peluang itu dikerjakan oleh siswa tersebut gitu. Kalau apa namanya, kalau dulu kan kalau misalnya kita cuma bagi kode game kan jangan-jangan ini dikerjain pacarnya gitu. Karena kita nggak tahu itu dikerjain pacarnya apa siapa. Gitu, Bapak Ibu. Silakan ada yang nyoba, saya coba masuk pakai akun ini ya, siswa. Bapak Ibu yang bingung, nggak apa-apa, santai aja. Ini fitur yang paling susah memang. Jadi, apalagi kalau Bapak Ibu nggak pakai Google Classroom, lupain aja. Kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom tapi bingung, pakai ini aja, yang manual aja. Jadi, copy paste linknya di Google Classroom aja secara manual, nggak usah pakai integrasi. Gitu. Karena kalau pakai integrasi, memang itu harus agak mikir. Dan repotnya adalah apa namanya? Ini bukan hanya masalah kitanya bisa, tapi siswa kita juga nggak boleh gaptek. Nah, itu yang susah di situ. Jadi kalau kitanya bisa tapi siswanya bingung, sama aja jadinya. Makanya di sini apa namanya, harus dua-duanya, siswa sama gurunya harus sama-sama paham. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau mengintegrasikan ke Google Classroom, kemudian ada tulisan apa namanya, integrasi apa namanya, wajibkan siswa memberikan alamat email siswa, mendingan itu nggak usah, karena itu nanti bikin repot, karena siswa juga rata-rata mereka nggak tahu email orang tuanya. Coba ya saya main ya misalnya. Nah, ini saya coba main sebagai siswa, kayaknya bisa.
Oh, bisa foto. Ya, saya udah main. Saya mulai. Tambah 1, 2. Tuh, buat soal tuh kayak gini pun nggak apa-apa Bapak Ibu, buat penugasan kedua itu. Kan judulnya membuat soal kan. Yang penting Bapak Ibu bisa buat soal, bukan membuat soal yang bagus. Jadi buat soal kayak saya tadi 1+1, 1+1 juga nggak masalah. Nah ini ya, contoh saya udah ngerjain. Coba ada namanya. Nah, ini Bu Ami, Bu Ayu Desi, Pak Hendika, Bu Hasna, udah ada nilainya. Termasuk tadi saya juga nyoba, ini siswa kuisis juga ada nilainya. Nah ini enak, nilainya sudah ada langsung di sini, makin gampang, gitu kan? Nggak usah ngerekap-rekap lagi. Cuman tadi, kesalahan paling banyaknya adalah email siswa beda. Jadi biasanya siswa atau kayak saya ya, punya banyak email gitu ya. Nah itu nanti email di Google Classroom-nya apa, email di Quizizz-nya apa. Nah itu yang biasanya bikin error paling banyak itu. Nah kalau Bapak Ibu masih bingung tapi pengen banget integrasi dengan Google Classroom, Bapak Ibu coba integrasikan dengan siswa-siswanya. Kalau bermasalah, nanti kita coba agendakan Zoom bareng dengan siswa-siswa kita. Bu Ami, pernah tuh saya sama Bu Ami, kita integrasi Google Classroom barengan siswa-siswa yang bermasalah kita Zoom bareng atau Google Meet, saya lupa. Terus kita langsung nih siswanya masalahnya di mana. Kalau Bu Yuyun kayaknya pernah dulu waktu itu lewat WA gitu nggak salah. Langsung Bu Yuyun kasih nomor siswanya yang bermasalah. Terus saya nge-zoom sama siswanya. Terus bisa semua sih. Bisa semua deh oke gitu. Ini Bu Neng Rika maksudnya salah kirim kuis gimana? Kalau bisa dibatalkan, batalkan aja di Google Classroom-nya. Kan di Google Classroom kita bisa ngehapus kan? Ya. Gitu. Kalau udah ngasih kuis terus salah dihapus aja. Mau diedit juga bisa nih. Kalau mau diedit kapannya gitu ya. Nih ya, mau diatur deadline-nya bisa. Gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Gimana? Oh ya, ini ada pertanyaan. Mengintegrasikan kuis Google bisa. Apakah integrasi ke Google Microsoft Teams bisa? Microsoft Teams bulan depan. Nggak tahu sih. Insya Allah bulan depan. Tapi ya bisa delay, bisa enggak gitu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan soal Google Classroom? Coba saya cek di ini ya. Kelas. Saya muncul itu Mas, tidak ada soal. Lah ini udah dari tadi, ini mah dari tadi ya. Nah ini pilih yang web link Bu. Bu Rina Marliana ini pilih yang web link, yang kanan. Nih. Klik yang kanan. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan soal Google Classroom. Ditunggu Mas Umar integrasi guys ke Teams-nya. Oh iya, santai. Kuis setiap bulan tuh selalu ada fitur baru kok Bapak Ibu. Jadi ditunggu aja mana yang keluar duluan. Tapi di Indonesia itu pengguna Teams itu nggak banyak-banyak banget. Makanya kita prioritas ke Google Classroom. Nah, silakan Bapak Ibu yang mungkin saya tahu, saya kemarin beberapa ngobrol, kalau nggak salah Bu siapa ya, ada yang bahkan sudah nyoba integrasi Google Classroom, cuman suka bermasalah. Selain Bu Ami dan Bu Yun ya, kalau Bu Ami dan Bu Yun saya udah tahu. Ada Bapak Ibu yang lain yang sebelumnya sudah berusaha integrasi ke Google Classroom terus ada masalah. Bisa di-sharing masalahnya, nanti kita coba cek solusinya.
Nggak ada? Bisa semua? Google Classroom. Ya. Jauh tuh. Ini traffic Google Classroom sama Microsoft Teams. Microsoft Teams yang biru. 1:50, jauh banget. Coba pengguna Microsoft Teams sama Quizzes banyak banget di Indonesia. Masih banyak Quizzes tuh. Yang kuning Quizzes ya. Google Classroom yang atas. Google Classroom itu memang tak tertandingi kalau di Indonesia. Soal LMS-nya ya. Kalau sama Google Form ya masih banyak Google Form juga sih, karena Google Form yang makanya nggak cuman ini ya, nggak cuman sekolah. Oh, tapi masih kompetitif kok Google Form sama Quizzes. Ini Google Form yang merah, Quizzes yang kuning. Ayo, ada lagi yang Bapak Ibu mau tanyakan? Kalau Bapak Ibu tidak terlalu pusing integrasi Google Classroom, materi sekarang sih gampang sih. Ya, kalau Bapak Ibu pengen integrasi Google Classroom, memang ribet. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada yang mau, Mas ini mau ikut quiz, minta join. Mau ikut quiz, minta pada join. Coba Ibu share screen. Ibu Uniquely. Coba share screen, Bu. Saya pengen lihat layar. Buka Google Classroom ya. Nah, buka ini apa? Coba dibesarin dong ininya, browsernya, jangan kecil-kecil. Jangan setengah gini. Besarin. Kiri-kiri. Yang kotak. Besarin. Maximize. Yang tengah. Nah, nah, tugas kelas. Pilih tugas kelas. Tugas kelas. Nah, latihan quizzes. Nah, kemudian oke, itu oke dulu aja. Nah, klik lagi latihan quizzes. Nah, web link yang kanan. Nah, tadi Bapak Ibu yang minta kode game itu Bapak Ibu klik invite link, bukan web link. Nah, tadi Google Classroom-nya pakai yang mana? Jangan sampai salah. Google Classroom-nya nggak mungkin dong pakai itu. Masa Google Classroom-nya pakai Yahoo tadi? Pakai Yahoo. Yaudah, izinkan kalau mau pakai Yahoo. Emang Yahoo bisa buat Google Classroom ya? Pokoknya ini emailnya harus sama dengan Google Classroom tadi. Kalau memang sama, izinkan. Coba izinkan. Coba, bisa nggak? Nah, itu start. Coba. Itu bisa, start game. Yang penting emailnya sama. Oh, berarti Yahoo itu bisa ya? Pakai Google Classroom ya? Saya kira Google Classroom itu hanya untuk email Gmail. Nah, udah tuh. Jawab aja. 2. Udah bisa kan ya, Bu? Itu. Lagi ya. Saya sambil nyari game yang seru deh. Materi udah habis sih, Bapak Ibu. Mau sisa apa? Masih ada 10 menit. Saya coba cari satu game yang seru ya. Coba ya. Mau mau main game soal apa nih? Usul, mau makanan tradisional, apa-apa. Omar, tolong dicek tugas saya. Oke, kita coba cek tugas ya. Ada usul kita mau main apa? Atau nggak usah main? Tadi udah main sih ya. Yes. Oh ya, absen ya, kayak biasa. Ini link absen saya share. Ya, tuh yang mau absen, Bapak Ibu yang mau absen, silakan.
Masih sama linknya, langsung aja cek. Oke, saya cek tugas Bu Nia Kurniawati. Ini Ibu salah. Ibu link ketiga ini, tugas ketiga ini Ibu kirimnya meme. Kirim koleksi Bu, bukan meme. Meme tadi kita cuman belajar aja. Di ini ya, dibenerin ya. Jika Google Classroom mau integrate dengan Quizzes, siswa berarti harus punya juga akun Quizzes. Iya, tapi kalau siswa udah punya akun Gmail kan gampang. Tinggal daftar aja. Gampang kok. Loh, ini siapa yang buat tab baru? Mana ya? Yang sudah bener kok. Coba ya, kita cari makanan tradisional. Silakan ke Bapak Ibu sambil saya nyari kuis yang bagus. Kalau ada yang mau. Ini aja. Saya belum tahu ya ini bener nggak gamenya valid atau enggak. Kita mainin aja. Kalau gurunya pakai akun belajar ID di Quizzes dan GCL, so masuk pakai Gmail biasa. Nah, itu saya belum bisa sih, kayak kemarin bisa kok. Kemarin saya pas di Revo bawain materi ini integrasi Google Classroom bisa kok. Dicoba aja ya. Kemarin saya coba bisa. Absen, saya kasih lagi absen ya. Oke. Absen. Sebenarnya absen itu nggak wajib kalau dari kami sih Bapak Ibu. Yang penting tugas. Tapi karena beberapa guru harus ada laporan absen, ya makanya kita buat absen. Nah, silakan yang absen, itu linknya sudah saya kasih. Setelah absen, yuk kita sebelum selesai sesi ini bisa main dulu. Cuma 10 soal mengenai makanan tradisional. Kemarin banyak yang nanyain kaos ya. Insya Allah minggu ini sih, kok nggak awal minggu depan kita akan buka pemesanan kaos. Di sini yang punya kaos kayak baru Bu Ami sama Bu Yuyun. Kaosnya kayak gitu ya Bapak Ibu, di belakang. Saya gantung. Tapi kalau saya pakai nggak kelihatan tulisnya. Saya gantung aja deh. Sudah selesai kan ya? Sudah keluar sendiri. Maksudnya gimana nih Bu mau keluar? Oke, ada berapa ini? 18, ada 20 deh. Aku punya 2. Oh iya. Bu Ami kayak beli 1, terus dapat hadiah 1. Bu Ami kenapa ya? Nominasi apa ya? Apa-apa saya lupa. Satu lagi ayo. Terus saya mulai aja ya. Sudah 5 menit lagi. Siap-siap. Kalau saya lagi habis deh, jadi saya nggak bisa ngasih hadiah. Kita main seru-seruan aja Bapak Ibu.
pertama, Pak Ibu Nia kedua. Wah, ini sengit. Bu Ami ke-12. Aduh, gimana nih Bu Ami? Wah, Ibu Rika masih pertama, Ibu Miriam kedua. Wah, Ibu Ayu Devi, Ayu Desi. Wah, Ibu Rika tidak mau kalah. Masih bisa dibalap nih sama Bu Ayu. Oh, tidak bisa. Ibu Rika Mulyani ini masih bisa nih kalau benar semua bisa nih kayak pertama. Oke. Nah, Ibu Rika Mulyani pertama tergeser Ibu Rikata. Ini Ibu Rika nih keren-keren. Ini Bu Wanti Ningsih, kita udah mau selesai Bu, nggak apa-apa. Kita lagi selesai. Ibu Fitriawati kayaknya udah nggak kejar nih. Oke, saya akhiri dalam waktu 5 detik ya. Kita udah ada tadi. 5, kayak nggak ada yang bisa ini deh kalian sebutkan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wah, Ibu Hasan tadi kedua. Luar biasa cuma salah satu nih. Ibu Rika Mulyani, coba kita lihat. Coba kita lihat. Oh, cuman salah satu. Wih, salah semua di ini ya. Kepiting Sokak salah semua ya. Oh, ada yang benar. Nggak ada yang dari Kalimantan ya. Saya juga nggak tahu sih ini soalnya benar apa salah. Coba, banyak yang jawab apa? Jawaban, oh ini Kalimantan, susah ya. Kalimantan Barat, Utara, Selatan, Timur. Ya. Oke, Bapak Ibu, sudah 2 jam ya. Selesai juga semua materi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah gabung. Penugasannya, silakan kalau mau langsung dikerjakan boleh, kalau enggak juga kami beri waktu sampai seminggu kok, jadi santai aja. Buat Bapak Ibu yang mau saya pandu buat penugasan, yang penugasan 2 maupun penugasan 3, bisa tetap stay, nanti saya akan pandu buat penugasannya. Kalau yang sudah ingin beraktivitas yang lainnya atau istirahat juga boleh. Secara resmi sesi ketiga ini saya tutup. Bila Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembacaan materi besok aja nggak apa-apa sekalian. Oke. Sampai besok Bapak Ibu. Oke. Pada di mute semua. Kayak nggak saya paksa mute. Pas saya mute ya? Enggak. Oke, see you ya besok Bapak Ibu. Oke, langsung aja buat Bapak Ibu yang mau saya pandu dulu sebelum Bu Surti ya, biar gantian. Ada yang lain yang masih mau nanya tugas atau saya pandu tugasannya? Saya Pak Mar. Siapa ini Bu Nia? Ibu Nia? Iya, tugas 2 yang tadi. Oh, Ibu belum bisa, ya udah, Ibu share screen. Halo? Ya, share screen, Bu. Control S, Alt S. Pencet Alt S. LTS.
Dah? Habis itu pilih screen, habis itu ada tulisan share di sebelah kanan. Ada? Nah, saya belum lihat layar Ibu. Masalahnya. Tulisannya apa di Gimana sana, sih? Bu? Hah? Gimana? Ibu pencet ALTS, terus ada yang muncul sesuatu nggak habis itu? Enggak. ALTS. Terus? Bentar. Nah, ini dah nih lagi loading, Bu. Ada. Bentar ya, lagi loading. Coba kuisku, Ibu klik kuisku. Coba klik dulu kuisku. Nah, biar loading dulu. Loading ya. Belum. Belum. Apa santai aja. Ibu nggak pakai Google Chrome sih, tapi nggak apa. Nah, itu Bu udah buat, tinggal diselesain. Coba benzena dan turunannya itu yang paling atas. Klik. Ya. Yang itu. Ibu tethering ya internetnya. Edit selesai, Bu. Pilih edit selesai. Ini yang ya. Nah, itu aja nggak apa-apa edit. Klik. Kok itu edit atau edit selesai, Bu? Diklik kok malah ke atas. Nih. Ya, itu boleh. Edit. Klik. Nah, itu lagi loading sebentar. Ya, nggak apa-apa. Bu Neng Rika, ini kita udah selesai sebetulnya. Ini kita lagi mandu beberapa peserta aja yang pengen dipandu penugasannya. Jadi, kalau Ibu mau leave duluan boleh, kalau mau stay di sini juga boleh. Nah, terbitkan sebelah pojok kanan atas, Bu. Nah, tinggal pilih kelasnya itu. Itu buat soal kelas berapa? Kelas 12 nih. Ya, pilih 12. Nah, simpan. Oh iya, belum saya. Ada kok. Ada rekaman.